3 dokter opjin yang aku pakai selama hamil. Tala. Wakanya 3 dokter ini adalah dokter AMH. Wes kayak nama hormon aja. Awok-awok. Dokter Amang, dokter Manggala, dokter Hendrik. Ini semua nggak di endorse. Aku pure pengen sharing experience. Save dan share video ini buat yang lagi hamil anak naga juga. Yang namanya kehamilan anak pertama itu masih serba clueless, nggak tahu apa-apa, dan begitu cari rekomendasi dokter, teman-teman suruh coba ini itu. Oke, ternyata dokter opjin di Surabaya. Dan anyway, pergi ke satu dokter aja udah effort waktu dan biaya. Jadi ya begitulah, aku maksimalin coba 3 dokter dan bakal tak bedah masing-masing plus minusnya. Finalnya siapakah dokter yang bakal aku pilih? Aku bakal jelasin. Yang pertama dari jadwal praktek masing-masing, aku udah catet dan aku kumpulin datanya lengkap satu persatu. Biasa bisa pause video ini dan capture aja buat simpenan. Lokasi klinik, alamat, telepon, hari dan jam praktek semua lengkap. Gak tau lagi kalau berubah waktu-waktu ya. Next, dari segi karakter, Dokter Amang ini sudah dokter senior di Surabaya dan beliau itu sangat kebapaan, suabar, telaten. Jadi kalau kamu itu kehamilan pertama dan masih banyak yang kamu perlu tanyain, kamu masih bingung, beliau akan dengan senang hati menjawab sampai tuntas. Jadi waktu kontrol beliaunya juga nggak gesusu-gesusu. Definisi being present. Minusnya ngantrinya bakal lebih lama karena per pasien nih durasinya lama. Konsultasi sak puasmu wis. Dokter Manggala, sekilas dari personality masih ada miripnya sama Dokter Amang. Kebapaan, telaten, suabar. Dokter Amang sama Dokter Manggala ini sama-sama santuy orangnya. Bikin ibu hamil tuh tenang, nggak parno berlebihan. Santai. Minum kopi? Boleh. Olahraga? Boleh. Bedanya Dokter Manggala lebih muda. Spesialnya lagi, Dokter Manggala ini subspesialis feto maternal. Buat ibu hamil yang kehamilannya berisiko tinggi, akan sangat perlu yang namanya dokter feto maternal ini. Bisa deteksi kelainan lebih awal, dan USG feto maternal itu bisa sama Dokter Manggala. Dokter Hendrik, orang itu set-set-bet-bet. Kalau ngomong itu to the point, singkat padat jelas. Bukan ke arah pelit ngomong, intinya kalau kita tanya apapun juga dijawab kok. Yang jelas bedain vibes-nya kayak lagi ngobrol sama koko-koko Surabaya. Waduh, sing jelas. Segi fasilitas sama experience overall, kalau Dokter Amang kita visitnya itu di Total Life Clinic, parkirnya luas aman, dan juga karena klinik kita nggak digabung sama orang sakit, jadi itu poin plusnya. Ruang tunggu nyaman, ya iyalah ngantrinya juga lama. USG-nya jelas, waktu itu aku USG-nya transvaginal, hasilnya juga bisa digital, kamu akses lewat aplikasi. Cuma kalau misalnya kamu mau bisa akses videonya harus nambah biaya. Mochi, mama mau nonton videomu aja harus bayar, tau gak sih? Ya yes, gak apa-apa, yang penting kamu lucu. Terus dapat bukunya dong. Wah, kayak agenda wes iki paling bondo lah. Next, Dokter Manggala aku udah pernah coba di 2 tempat, yang di RS Premier sama di praktek pribadinya. Kalau di RS Premier parkir aman, sistemnya juga udah jelas. Di praktek pribadi parkirnya juga oke, karena pas di jalan gede. Sistem antriannya, bookingnya jauh-jauh hari. Soalnya aku berkali-kali kalau dalam minggu yang sama kebanyakan nggak dapet. Terus pas datang kita tuh harus nulis nama duluan. Jadi antrianmu tuh berdasarkan urutan kedatangan. Tapi untuk antriannya relatif cepet. Kalau di RS Premier bukunya ini ya cuma album foto sih ya. Nih babyku waktu 5 minggu masih cuma kantong tok. Ternyata kalau kamu ke praktek pribadinya Dokter Manggala, bukunya tuh dapetnya gede dan di dalamnya wow, ada edukasinya dong. Lengkap ya Bestef, jadi bisa sambil belajar. Nice. Kalau dari USG-nya pun Dokter Manggala USG-nya bagus pol. Bahkan aku ditunjukin versi 4D-nya, jadi lucu pol. Hasilnya yang hitam putih sama yang 4D itu di email semua, tapi cuma berupa foto ya. Dokter Hendrik kurang lebih bukunya juga sama Dokter Manggala. Bedanya di sini nggak pakai edukasi, adanya reminder. Jangan lupa bukunya dibawa. Terus pemeriksaan tiap berapa minggu sekali diingetin di sini. Poin plusnya dari Dokter Hendrik, antriannya jadi cepat juga. Set buat dari segi antrian yang paling cepet, antrinya paling efektif efisien itu Dokter Hendrik. Begitu udah appointment lewat WA, susternya itu langsung ngasih estimasi jam kamu perlu datang. Jadi nggak perlu kamu nunggu dari awal jam Dokter Hendrik praktek sampai selesai. Dari sononya mereka tuh udah ngegrupin sendiri. Mentok-mentok di sana tuh nggak bakal sampai lebih dari sejam. Selama datang di jam yang disuruh, ngantimu cepet kok. Dari USG-nya juga oke, jelas. Hasilnya selalu dikirim di email berupa foto sama video. Tapi Dokter Hendrik baru mau nge-4D-in aku kalau udah 6 bulan. Jadi tunggu babynya lumayan gede. Kalau kecil ya udah lucu-lucuan doang katanya. Biaya. Ini ada notanya bayar sendiri, gak di endorse. Buat kontrol sama Dokter Amang di Total Life Clinic, kemarin adminnya 75, bukunya yang bagus ini 50.000, jasa dokter 400.000, print fotonya hitam putih ini 60.000, USG 200.000, tambah yang transvaginal 50.000. Ya kemarin habisnya banyak sih. Cek sama Dokter Manggala di RS Premier, jasa dokternya 300.000, cetak foto USG kandungan 82.000, admin 70.000. Kalau mau kontrol rutin siap-siap 400.000 lah. Kalau di praktek pribadinya 300.000 all in. Cetak ini sama fotonya dikirim email. Dokter Hendrik aku selalu yang di Kimia Farma, 400.000 all in, cetak foto sama video dikirim ke email. Poinnya nggak kalah penting buat dipikirin dari awal kehamilan. Milih dokter kandungan itu sama dengan milih kamu mau lahiran di mana juga. Pastiin doktermu kerjasama dengan rumah sakit yang mau kamu tuju untuk bersalin. Tenang, semuanya udah aku rangkum dan aku list.
tinggal dipilih aja sereknya sama dokter yang mana dan mau ngelahirin di mana. Kesimpulan setelah coba 3 dokter objin yang ada, udah jelas kelihatan akhirnya aku memilih dokter yang mana. Yang paling banyak foto USG-nya yaitu sama dokter Hendrik. Bukan berarti yang nggak aku pilih itu jelek, semuanya sama-sama bagus. Kayak yang aku bilang tadi, ada plus minusnya sendiri-sendiri. Dan itu banyak faktor yang di luar dokternya. Tapi kalau dari faktor dokternya sendiri, semuanya itu pinter-pinter, track recordnya bagus dan baik semua. Jadi balik lagi ke personal preference, ini sangat subjektif. Kenapa akhirnya aku milih sama dokter Hendrik Juarsa? Dari segi personality ya cocok aja, ternyata guyonnya nyambung. Dokternya buahnya lo salah, lek ngomong ya wedok. Yang aku paling suka dari sistem antrian, dokter Hendrik ini paling cepet. Ngantrian menurutku paling cepet dibandingin dokter-dokter yang lain. Kalau Best Chef notice dari segi jadwal juga, dokter Hendrik gampang dicari, soalnya beliau tiap hari pasti ada di Kimia Farma. Dan itu posisinya di tengah kota. Apalagi aku tipe yang suka impulsif. Kalau jadwalin kontrol tuh dadak. Actually pengen berkali-kali ke dokter Manggala tapi gagal karena dokter Manggala nggak bisa dadakan. Jadwalnya udah keburu penuh. Tapi kalau sama dokter Hendrik jadwalnya tuh lebih enak. Itu yang sangat aku butuhkan. Testimoni teman-teman dari dokter Hendrik juga banyak yang positif review. Termasuk selama ini kalau aku WA, emang beneran fast response sih dokter Hendrik. Aku heran dokter Hendrik itu tidur nggak sih? Dan mertua juga approve sama dokter Hendrik. Makanya kalau lancar nggak ada halangan, rencananya juga akan lahiran sama dokter Hendrik. Dia akan di RSIA Lombok 22. Soalnya banyak temenku yang rekomen di sana. In the end, seperti yang aku bilang, semua dokter-dokter ini bagus, pinter udah pasti. Mau milih yang manapun, semoga itu pilihan yang terbaik buat kamu. Balik lagi, karena dari reviewku itu banyak faktor penentunya. Pilih aja dokter mana yang memang cocok sama kamu dan works for you. Tujuanku pure sharing karena aku udah cobain ketiga dokter objin selama aku hamil. Semoga bisa bantu ibu hamil, anak pertama yang clueless kayak aku juga. Kalau bermanfaat, jangan lupa save and share. Kalau masih ada yang kelupaan belum aku bahas di video ini, boleh komen aja. See you, Best Chef!